Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Romo, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Dalam bacaan-bacaan kita mengenal bagaimana Roh Kudus itu turun atas para rasul dan menjadi pembimbing bagi umat Kristiani untuk melangkah sebagai murid Kristus. Dalam bacaan pertama misalnya, dalam Kisah Para Rasul diceritakan secara gamblang bagaimana Roh Kudus itu turun atas para rasul. Ketika mereka berkumpul, Roh Kudus yang dalam rupa lidah-lidah api, seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang hinggap dalam diri para rasul ini mempunyai dampak yang luar biasa. Yaitu mereka dapat berbicara dengan bahasa orang-orang yang ada di situ. Sehingga mereka semua mengerti apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh para murid. Dengan ini kita melihat bagaimana Roh Kudus menyatukan mereka. Menyatukan para murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Roh Kudus yang hinggap dalam diri para rasul dan kemudian untuk kita semua menyatukan kita sebagai umat pilihan Allah. Dan lewat Roh Kudus ini pula kita menjadi baru. Dilahirkan kembali dalam Roh Kudus dan kita menjadi umat pilihan yang baru. Sama seperti Mazmur yang kita
kumandangkan tadi. Ketika kita memohon Roh Kudus, kita juga memohon jadilah baru di seluruh muka bumi. Roh Kudus yang hinggap dalam diri para rasul dan semua orang yang percaya kepada Yesus memberikan dampak positif. Selain tadi mereka sudah bersatu, mereka juga hidup dalam kehidupan baru. Selain itu, Roh Kudus juga disampaikan oleh Yesus Kristus sendiri sebagai penolong bagi kita. Ada pertanyaan besar sebelum Yesus wafat dan bangkit. Apa yang terjadi setelah Yesus wafat dan bangkit? Untuk itulah Yesus memberikan kabar bahwa akan diutus Roh kebenaran yang menuntun kita sampai kepada kebenaran. Dan Roh inilah juga yang menuntun kita sampai saat ini, sehingga kita mampu mengenal apa yang difirmankan Allah lewat bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah berarti juga mematuhi perintahnya dan mendengarkan segala yang difirmankannya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengingatkan kepada kita bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak Allah. Dan kita menerima bukan roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kita anak Allah. Roh Kudus itu juga yang menuntun kita sampai kepada keberanian untuk mengakui iman kita sebagai umat Kristiani. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah Roh Kudus itu tetap hinggap dalam diri kita? Apakah Roh Kudus itu juga menjadi hal yang penting dalam diri kita? Saudara-saudari yang terkasih, pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus yang hinggap dalam diri para rasul menjadi sumber bagi mereka untuk mewartakan sabda Allah. Hal itu juga menjadi pedoman bagi kita. Jika kita mohon Roh Kudus turun atas diri kita, kita berharap agar kita menjadi pribadi-pribadi yang mau mewartakan sabda Allah sendiri. Mewartakan kabar sukacita kepada semua orang yang kita jumpai, yang kita jumpai setiap hari, dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam gereja, masyarakat, lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Sehingga memang Roh Kudus itu sangat berguna bagi diri kita. Roh Kudus itu berbuah dalam diri kita. Dan tentu saja buah yang dihasilkan adalah buah-buah yang baik. Roh Kudus itu juga yang memberikan terang kepada kita, yang sinarnya dari sinar surgawi agar kita boleh berjalan dalam terang. Bersama dengan Roh Kudus, kita berjalan dalam kebenaran. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari dalam kehidupan kita, setelah kita novena Roh Kudus, memohon 7 karunia Roh Kudus agar hinggap dalam diri kita, mari kita juga berjalan sesuai dengan terang Roh Kudus itu, agar kita boleh menjadi murid-murid Yesus yang setia, menjadi murid-murid Yesus yang berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, dalam perjalanan hidup kita, dalam peziarahan hidup di dunia ini. Maka mari kita mohon juga, agar Roh Kudus juga hinggap dalam diri orang-orang yang ada di sekitar kita, agar kesatuan, agar roh kesatuan itu ada dalam diri kita,
dan menjadi penuntun langkah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,